Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jago sinau bersama saya Bapak Ahmad Farhan. Selamat datang di PPKN kelas 9 pada bab 3. Kali ini kita akan membahas Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sebelum kita akan membahas prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, terlebih dahulu kita ajak untuk membahas masalah hakikat dan teori kedaulatan. Anak-anak sekalian, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata daulah, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Menurut Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Bodin juga mengatakan bahwa sifat pokok kedaulatan itu ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Apa yang dimaksud dengan sifat pokok 4 kedaulatan itu? Asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Bahwa asli itu mempunyai makna kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sedangkan permanen, sifat pokok permanen, bahwa kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah silih berganti. Jadi walaupun pemerintah hanya bergonta-ganti, tapi kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu berdiri. Ini sifat pokok permanen. Sifat pokok tunggal, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Jadi hanya satu, tunggal. Ya. Kemudian sifat pokok yang keempat, tidak terbatas. Maknanya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, itu tidak terbatas. Baik, saya lanjutkan bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan anak-anak ada 2, yaitu yang pertama kedaulatan ke dalam, dan yang kedua adalah kedaulatan ke luar. Maksud daripada kedaulatan ke dalam adalah negara ini memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negara itu. Jadi negara mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau toh penduduk itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka sanksi akan diterapkan, dipaksa untuk menaatinya. Itu bentuk kedaulatan ke dalam. Adapun bentuk kedaulatan keluar, bahwa mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat kekuasaan lain. Jadi mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan
hubungan ke luar negeri ya tanpa terkait kekuasaan lain. Itulah bentuk kedaulatan. Jadi bentuk kedaulatan ada dua, bentuk kedaulatan ke dalam dan bentuk kedaulatan ke luar. Berikutnya ada beberapa teori kedaulatan yang berkembang. Ada 5 teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Apa maknanya masing-masing teori kedaulatan ini? Kita perhatikan satu persatu. Teori kedaulatan Tuhan ini beranggapan bahwa raja sebagai penguasa ini memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Ini sudah pernah terlaksanakan pada sejarah perkembangan pemerintahan zaman dulu. Misalnya di Mesir kuno, ya, para raja Mesir kuno ini menganggap bahwa raja itu merupakan utusan Tuhan. Contoh lagi di Jepang, para kaisar Jepang. Contoh di Nusantara, Ken Arok yang menganggap dirinya ini titisan Brahmana. Brahmana itu Tuhan. Ya. Berikutnya adalah teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan ini berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Ya, lama-kelamaan teori kedaulatan Tuhan itu bergeser menjadi teori kedaulatan raja. Jadi kedaulatan itu penuh terletak di tangan raja. Raja mempunyai kekuasaan mutlak di suatu negara itu. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara, di mana kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum dan konstitusi. Untuk teori kedaulatan hukum yang keempat, berdasarkan teori kedaulatan hukum ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Jadi negaralah yang mempunyai kekuasaan tertinggi negaralah mempunyai kekuasaan untuk membentuk hukum atau membuat hukum. Jadi kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Menurut Montesquieu, ya, supaya kekuasaan itu tidak terpusat pada kekuasaan seseorang, maka menurut Montesquieu ini menjadi 3 kekuasaan yang terpisah. Antara lain, yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif yang disebut dengan spirit of power. Demikian yang disampaikan oleh Montesquieu. Apa itu kekuasaan legislatif? Adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau peraturan. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang atau peraturan itu.
Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia ini menganut paham kedaulatan rakyat. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksananya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Nanti di sana ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat, misalnya dari pendapatnya seorang tokoh ketatanegaraan, yaitu pendapatnya Bapak Jimli Asidiki, ya. Demokrasi yang berlaku di Indonesia ini adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum, ya, yang mengandung 4 prinsip pokok. Demikian menurut Bapak Tata Negara, yaitu Bapak Jimli Asidiki. 4 prinsip pokok yang dimaksud oleh Bapak Jimli Asidiki antara lain, yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Ya, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, prinsip menurut beliau adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang terakhir, menurut Bapak Jimli Asidiki, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Ini pendapatnya Bapak Jimli Asidiki yang mengatakan, yang menggagas bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia ini adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Berikutnya adalah prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bukan bentuk kerajaan atau monarki. Prinsip yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun yang ketiga adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat
atau MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yang sudah tercantum dalam pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Anak-anak, berikutnya kami tampilkan perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal, sekaligus kita bandingkan dengan demokrasi sosialis. Ada 4 pokok yang kami paparkan dalam perbandingan demokrasi ini, yaitu yang pertama, di demokrasi Pancasila ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang tetap mengakui adanya hak milik perorangan. Pada demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Sedangkan untuk yang demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Untuk poin yang kedua, ketika kita bandingkan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis, untuk yang kedua ini keputusan, kalau demokrasi Pancasila keputusan diambil musyawarah mufakat, tapi di demokrasi liberal keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. Dengan kata lain 50% plus 1. Jadi misalnya suaranya itu 100, dianggap memenuhi syarat itu kalau keputusan itu diambil 50 plus 1. Sementara di demokrasi sosialis, ya, keputusan itu diambil dengan kehendak mayoritas. Nomor 3, demokrasi Pancasila, agama itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Namun di demokrasi liberal ternyata ada pemisahan urusan agama dengan kehidupan negara. Ini dengan kata lain negara sekuler. Jadi negara tersebut memisahkan diri urusan-urusannya antara urusan agama dengan urusan kehidupan negara, itu dipisahkan. Sementara di demokrasi sosialis tidak mengenal agama, ya, karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Poin yang keempat, demokrasi Pancasila, ya, di sana tidak dikenalnya diktator mayoritas atau tirani minoritas. Tidak dikenal istilah diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sementara di demokrasi liberal, keputusan ditentukan kesepakatan individu sebagai warga negara. Demokrasi sosialis, suara mayoritas ini, ya, merupakan kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Inilah perbandingan 3 macam demokrasi, ya, antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini ada 2 model, ya. Secara teknis ada 2 model, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Kita sudah tahu bersama-sama kalau secara langsung itu bahwa rakyat langsung menentukan kepada lembaga atau perorangan untuk menjadi suatu jabatan tertentu. Misalnya ada pemilihan presiden, ya, kemudian ada pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Kemudian contoh yang terkecil di tingkatan pemerintahan
yang paling bawah adalah ada pemilihan kepala desa, bahwa rakyat langsung menentukan pilihannya. Akan tetapi ada pula yang pelaksanaan demokrasi yang menggunakan dengan cara secara tidak langsung. Misalnya saja rakyat itu mewakilkan kepada seseorang untuk supaya diwakilkan. Ya. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Pemilihan legislatif baik DPR, Dewan Perwakilan Daerah maupun DPRD. Jadi itu anak-anak, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, ya, di sana dicantumkan bahwa ada asas-asas pemilu yang kita kenal dengan istilah luber jurdil, ya, yang kita kenal dengan istilah singkatan luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil itu? Bahwa asas pemilu itu yang pertama langsung. Yang dimaksud dengan asas langsung ini adalah rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, di mana rakyat atau pemilih itu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, tapi langsung diberikan kepada rakyat. Ini yang namanya asas langsung. Sedangkan asas umum maknanya adalah semua warga negara yang telah memenuhi syarat itu bisa menjadi pemilih, mempunyai hak suara. Sedangkan asas yang ketiga adalah bebas. Semua warga negara yang telah memiliki hak suaranya dalam pemilu itu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Ya. Secara bebas pemilih itu menentukan pilihannya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Kemudian asas yang keempat, rahasia. Ya, rahasia. Para pemilih yang merasakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Orang lain tidak akan tahu, panitia juga tidak tahu, yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Tuhannya. Itu yang dimaksud dengan rahasia. Adapun yang jurdil, jujur. Ya. Jujur artinya apa? Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta pihak terkait ini harus bersikap jujur, ya. Tidak boleh ada upaya-upaya yang bisa mengacaukan atau menambah suara peserta pemilu tertentu, ya. Harus dilaksanakan dengan jujur. Utamanya adalah penyelenggara pemilu, ya, mulai dari KPU daerah, KPPS, ya, PPS dan penyelenggara yang lainnya harus bersikap jujur. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir adalah adil. Adil maknanya apa? Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan yang dari pihak manapun. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Berikutnya adalah dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Menurut sejarah, sejak merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia ini mengalami sejumlah fase demokrasi. Ya, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Antara tahun 1945 sampai dengan 1959,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut ini akan dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, waktu awal-awal itu, ya. Nah, kemudian pada perkembangannya selanjutnya Komite Nasional Indonesia Pusat melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, bukan kepada presiden. Nah, pada tanggal 14 November tahun 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkan maklumat Presiden tanggal 14 November tersebut, maka demokrasi di Indonesia ini berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Jadi ada perubahan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bergeser masa pelaksanaan demokrasi terpimpin yang kita klasifikasi antara tahun 1959 sampai dengan 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan, ya, di mana dalam prakteknya dari tahun ke tahun kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan sebagai lembaga negara di bawah presiden. Ya. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden